Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, saya Ketut Sudarsana, lahir tanggal 16 Oktober 1969 di Dusun Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Saya dilahirkan dari ayah Iwayan Widya, almarhum, dan ibu di Ketut Srimben, almarhum. Saya menikah dengan Putu Sariwahyuni STP dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Pendidikan formal saya awali dari sekolah dasar di SD Negeri 1 Bangli tahun 1976 sampai 1982. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Baturiti tahun 1982 sampai 1985. Kemudian saya melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1985 sampai dengan 1988. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu di program studi teknik sipil sejak tahun 1988 sampai dengan 1994 dan menyelesaikan tugas akhir di bidang struktur dengan judul Perencanaan Struktur Beton Bertulang. Kemudian saya bergabung di Fakultas Teknik di program studi teknik sipil sejak tahun 1996 sebagai dosen tetap. Kemudian pada tahun 1997 mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S2 ke luar negeri melalui beasiswa EEDP. Saya memilih University of Ottawa di Kanada. Namun pada tahun 1999 dalam perjalanan studi saya mendapat kesempatan untuk mengikuti lanjut ke S3 tanpa harus menyelesaikan studi S2. Jadi saya menyelesaikan program S3, memperoleh gelar PhD, itu pada tahun 2001 dengan judul disertasi Punching Shear of Edge Column Slab Flat Plate Connection. Setelah menyelesaikan studi di luar negeri, saya kembali ke Universitas Udayana ke program studi teknik sipil sebagai dosen dan mulai melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Sejak saat itu saya diberikan tugas untuk mengajar mata kuliah di bidang struktur. Salah satunya adalah analisis struktur beton bertulang, teknik gempa, kemudian finite element, dan juga memberikan bimbingan kepada mahasiswa baik S1 maupun S2. Di samping sebagai akademisi, saya juga aktif sebagai praktisi dan mengikuti organisasi profesi, terutama adalah profesi di bidang keteknik sipilan. Sejak tahun 2003, kemudian bergabung juga di Asosiasi Ahli Rekayasa Gempa Indonesia sejak tahun 2010 dan saat ini sebagai Ketua Asosiasi Komda Bali, dan saya juga bergabung di Asosiasi Sarjana Teknik Sipil dan Insinyur Indonesia, begitu juga Perhimpunan Insinyur Indonesia, dan saya juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Forum Dekan Teknik Indonesia. Ya, di samping ikut organisasi profesi, saya juga pernah ikut sebagai tim updating standar nasional Indonesia untuk pembebanan gempa dan perencanaan struktur beton bertulang, dan juga sebagai tim ahli bangunan gedung di Kodea Denpasar sejak tahun 2018 dan 2019. Saat ini saya sebagai dosen tetap di program studi teknik sipil dan dikukuhkan sebagai guru besar di program studi teknik sipil dalam bidang ilmu struktur beton. Selaras dengan jabatan fungsional guru besar dalam bidang ilmu struktur beton bertulang, maka nanti pada saat pengukuhan guru besar, maka saya akan
menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Mitigasi Bahaya Gempa Bumi pada Struktur Beton Bertulang Existing dengan Strengthening Menggunakan Material Lokal. Kita telah ketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia itu memiliki risiko gempa yang tinggi. Dua jalur gempa dunia, Circum-Pacific Belts dan juga Trans-Asiatic Belts melintas di wilayah Indonesia. Pulau Bali yang berdekatan dengan patahan Trans-Asiatic Belts itu memiliki potensi bahaya gempa yang tinggi. Pengalaman dari beberapa kejadian gempa sebelumnya, banyak struktur-struktur beton bertulang yang mengalami kerusakan, bahkan mengalami keruntuhan. Mungkin diakibatkan karena struktur-struktur tersebut tidak memenuhi kaidah perencanaan tahan gempa atau mengalami penurunan terhadap kekuatannya. Penurunan kekuatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah umur struktur, pengaruh lingkungan, kesalahan pelaksanaan, dan peningkatan beban gempa karena adanya perubahan pada standar-standar perencanaan struktur atau design code. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekayasa kegempaan memberikan kontribusi untuk penyempurnaan standar pembebanan gempa dan perencanaan struktur beton bertulang. Struktur-struktur yang sudah berdiri, yang dibangun didasarkan pada standar perencanaan terdahulu mungkin belum memenuhi standar-standar saat ini, sehingga perlu dilakukan suatu mitigasi terhadap bahaya gempa ini. Pada bangunan-bangunan yang sudah berdiri untuk memenuhi kriteria keamanan akibat beban gempa bumi. Ada banyak metode mitigasi terhadap bahaya gempa bumi ini, salah satunya adalah dengan strengthening atau penguatan komponen-komponen struktur seperti balok, kolom, dan plat fondasi. Pemilihan material lokal seperti plat baja, baja profil, dan baut sebagai material penguatan komponen struktur adalah sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan material import dengan mendorong pemanfaatan material lokal melalui kebijakan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Bahkan dalam dunia konstruksi sudah dikeluarkan keputusan PUPR nomor 602 KPTS M2023 tentang batas minimum tingkat kandungan dalam negeri jasa konstruksi. Pelaksanaan penguatan dengan material baja ini tidak memerlukan keahlian yang khusus dan tenaga yang khusus dan telah juga diaplikasikan di lapangan, namun masih banyak belum diketahui bagaimana perilaku struktur beton bertulang yang diperkuat dengan menggunakan material-material tersebut. Oleh karena itu, berangkat dari kondisi ini, maka saya melakukan penelitian bagaimana perilaku duktilitas suatu elemen struktur yang diperkuat dengan material-material yang tadi itu. Karena dalam merespons suatu beban gempa, duktilitas merupakan tumpuan akhir dari perilaku sebuah struktur itu. Nah, tantangan untuk menghasilkan struktur beton yang sifat materialnya adalah getas, dapat berperilaku ductile. Itu adalah hal yang harus kita terus gali dan kita terus pelajari. Untuk itu diperlukan adanya metode dan analisis yang tepat untuk dapat dipakai acuan pelaksanaan penguatan komponen struktur. Berangkat dari permasalahan ini, maka saya bersama beberapa kolega di Teknik Sipil dan juga mengajak mahasiswa S1 dan S2 untuk melakukan penelitian mengenai perkuatan elemen struktur beton bertulang dengan menggunakan material baja. Hasil-hasil penelitian yang sudah kami lakukan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan penguatan struktur terutama akibat beban gempa bumi oleh masyarakat umum dengan biaya yang lebih murah tanpa mengurangi fungsi penguatan itu sendiri. Banyak bangunan-bangunan bertingkat rendah, 2-3 tingkat, menggunakan struktur beton bertulang yang difungsikan sebagai rumah tinggal maupun fungsi komersial. Apalagi saat ini adanya persyaratan pengkajian struktur existing
baik struktur beton berulang maupun struktur lainnya untuk melengkapi ketentuan pengajuan SLF, Sertifikat Layak Fungsi untuk perizinan bangunan atau izin pemanfaatan bangunan tersebut. Oleh karena itu, perlu suatu metode dan juga cara untuk aplikasinya ini. Apabila dari hasil evaluasi dan kajian struktur ini ditemukan bahwa ada kemungkinan struktur mengalami penurunan kekuatan maupun duktilitasnya, maka hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan material lokal dan bukan import, sehingga biayanya dapat dikurangi. Jabatan guru besar merupakan sebuah jabatan fungsional tertinggi dari profesi seorang dosen. Sebagai dosen merupakan passion saya, sehingga saya dari awal berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian secara berkelanjutan. Dengan dikukuhannya saya sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana dalam bidang ilmu struktur beton, maka tugas dan kewajiban ini menjadi lebih besar dan menuntut akhlak yang mulia untuk mengabdi kepada institusi Universitas Udayana yang telah membesarkan karir saya sebagai dosen, sehingga menjadi kewajiban saya sebagai guru besar tetap Universitas Udayana turut terus berperan aktif dalam merealisasikan visi dan misi universitas menjadi unggul, mandiri, berbudaya, dan berdaya saing global. Membantu institusi dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Di samping itu, menjadi guru besar tetap akan membuka ruang yang lebih besar lagi bagi saya untuk mendharma baktikan sisa waktu hidup saya ini untuk kemajuan Universitas Udayana dan masyarakat. Demikian secara singkat tentang diri saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap selama menyampaikan pengenalan diri ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin berbagi sebuah renungan hidup dari Bapak Rake Santri, pensiunan wartawan senior Kompas. Hidup akan terasa lebih indah jika dihadapi dengan bijak, dijalani dengan ikhlas, dihiasi dengan kebaikan, dibingkai dengan kesabaran, dan dibalut dengan hati yang penuh kasih sayang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hidup teknik, jaya Udayana, majulah negeriku Indonesia.